Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Innal hamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala yudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Segala puji hanya kepada Allah, kita memujinya, memohon pertolongan dan ampunan kepadanya. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kita dan kejelekan amal perbuatan kita. Barang siapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Sholawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan pencerahan sehingga kita berada di jalan yang diridhoi Allah SWT, yaitu dinul Islam. Ibu-ibu, pimpinan dan anggota Aisyah Sekabupaten Gresik yang dirahmati Allah SWT, pada kajian Ramadan secara online kali ini saya mendapatkan tugas dari Majelis Tabligh dan Kertajian Pimpinan Daerah Aisyah untuk menyampaikan materi puasa sempurna dan pahala maksimal. Ibu-ibu, pimpinan dan anggota Aisyah Sekabupaten Gresik yang dirahmati Allah SWT, sebagaimana yang kita fahami dan yang telah kita laksanakan setiap tahun, bahwa puasa Ramadan menjadi kewajiban bagi umat Islam. Allah SWT berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Selain di dalam Al-Quran, kewajiban ibadah puasa juga disebutkan dalam sejumlah hadis. Di antaranya hadis riwayat Ahmad yang artinya, telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah, diwajibkan kepada kalian ibadah puasa, dibukakan pintu-pintu surga dan ditutuplah pintu-pintu neraka, serta setan-setan dibelenggu. Di dalamnya terdapat malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Barang siapa yang tidak mendapatkan kebaikannya, berarti ia telah benar-benar terhalang atau terjauhkan dari kebaikan. Yang kedua, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW menyampaikan, Allah SWT dalam sebuah hadis, seluruh amalan kebaikan manusia akan dilipat gandakan menjadi 10 sampai 700 kali lipat. Allah SWT berfirman, kecuali puasa, sebab pahala puasa adalah untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Dia orang yang berpuasa telah meninggalkan satu syahwat dan makannya karenaku. Dari hadis di atas, maka kita bisa melihat bahwa ibadah puasa begitu istimewa di mata Allah SWT, sehingga Allah sendirilah yang akan memberikan pahala puasa itu kepada hambanya yang dengan ikhlas telah menahan diri dari segala hawa nafsu yang mendorong dia untuk tidak makan, minum, dan menahan syahwat. Ibu-ibu, pimpinan dan anggota Aisyah Kabupaten Gresik yang dirahmati Allah, dalam hal menjalankan ibadah puasa, maka kita juga perlu untuk menyempurnakan ibadah puasa kita tersebut.
Nah, dalam hal ini Imam Ghazali mengklasifikasikan tingkatan orang yang berpuasa sesuai dengan kadar kemampuannya menjadi 3 tingkatan. Tingkatan pertama yaitu saum al-umum, yaitu upaya menahan lapar dan dahaga serta menghindari segala larangan dalam berpuasa, seperti berhubungan badan dan beberapa hal-hal yang membatalkan puasa lainnya. Nah, tingkatan pertama ini banyak dilakukan orang-orang, termasuk kita, ya. Jadi kita berpuasa, merasakan lapar dan haus di dunia, ini belum tentu mendapatkan pahala yang maksimal dari puasa. Sehingga kita perlu berupaya lebih agar puasa kita menjadi lebih sempurna dan juga mendapatkan pahala yang maksimal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, upaya kita yaitu melangkah pada tingkatan kedua dari puasa, yaitu saum al-khusus, di mana puasa pada tingkatan kedua ini tidak hanya menahan rasa lapar, haus, dan syahwat seksual, tapi juga mencegah seluruh panca indera kita, pendengaran, penglihatan, lisan, tangan, kaki, dan seluruh anggota badan dari perbuatan maksiat. Nah, untuk bisa mendapatkan kesempurnaan pada tingkat kedua ini, maka ada beberapa hal yang perlu kita lakukan atau kita upayakan. Yang pertama, kita perlu menjaga pandangan, menjaga mata kita dari hal-hal yang tercela, yaitu melihat atau memandang hal-hal yang bisa atau yang dapat menghilangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hati kita pada saat kita berpuasa. Misalkan kita melihat kekerasan, kita melihat pornografi dari berbagai media yang bisa kita akses, baik itu dari internet, dari medsos, dari film, dan sebagainya. Yang kedua, menjaga lisan dari perkataan yang tidak bermanfaat, yaitu perkataan yang berbohong, perkataan yang menghibah, perkataan yang bersifat namimah, yaitu mengadu domba, menebar permusuhan, dan lain-lainnya. Sehingga pada saat kita berpuasa, kita perlu menjaga lisan kita untuk terhindar dari perkataan-perkataan yang menimbulkan mudarat atau ketidakbermanfaatan atau bahkan merugikan diri kita sendiri maupun orang lain. Cara yang bisa kita lakukan menjaga lisan kita diantaranya bisa kita lakukan dengan berzikir dan membaca Al-Quran, melakukan tadarus pada saat bulan Ramadan. Ketiga, kita menjaga pendengaran dari suara-suara yang dilarang. Hal itu juga merupakan perwujudan puasa dari pendengaran. Kemudian yang keempat, menjaga seluruh anggota badan termasuk tangan dan kaki untuk tidak berlaku buruk. Tangan tidak digunakan untuk menyakiti orang lain dan kaki tidak digunakan untuk melangkah tujuan yang tidak baik atau ke tempat-tempat yang berbau maksiat. Kemudian yang kelima, pada saat berbuka hendaknya berbuka secukupnya. Berbuka dengan makanan yang tidak terlalu banyak atau berlebihan, karena hal itu dapat mengurangi keutamaan puasa. Berpuasa itu kan tujuannya supaya kita bisa menahan diri, mengendalikan diri. Nah, itu juga perlu dilakukan saat kita berpuasa. Pengendalian diri itu tidak hanya dilakukan saat kita berpuasa, tetapi saat berbuka pun kita harus tetap menjaga dan menahan diri kita dari hasrat-hasrat nafsu yang berlebihan. Kemudian yang keenam, untuk bisa kita mencapai tahap tingkatan ketiga, maka hendaknya kita juga
istiqomah dan disiplin dalam menjalankan ibadah-ibadah sunnah yang sangat dianjurkan dilakukan pada bulan Ramadan, seperti halnya sholat taraweh, membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, kemudian bersedekah gitu ya. Nah, semua ibadah-ibadah sunnah tersebut dilakukan dalam rangka kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah berbuka puasa, hendaknya hati kita dijaga agar senantiasa ada rasa takut apakah puasa kita hari ini diterima atau tidak oleh Allah, dan juga selalu berharap akan diterimanya ibadah puasa kita hari ini yang sudah kita lakukan, sehingga ada keseimbangan antara khauf, rasa takut, dan roja, berharap puasa kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya tingkatan ketiga puasa yaitu saum khusu al-khusus, yaitu puasa hati dari segala keinginan-keinginan dunia, sehingga hati tidak berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk tingkatan ketiga ini lebih dalam lagi dari tingkatan pertama dan tingkatan kedua. Tingkatan pertama menahan makan, haus, syahwat seksual. Tingkatan kedua ditambah dengan puasa seluruh alat panca indera kita, dan yang terakhir tingkatan ketiga ini adalah puasa hati, yang tahu hati kita adalah hanya kita dan Allah Subhanahu wa taala, sehingga pengendalian diri itu tidak hanya terkait pengendalian diri kebutuhan fisik dan fisiologis, tapi juga pengendalian diri terutama terkait dengan hati, dorongan-dorongan dari dalam diri untuk mengejar hal-hal yang sifatnya duniawi, sehingga kita lupa akan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hubungannya secara spiritual dengan Allah akan selalu terjaga dengan permanen, sehingga muru'ah itu akan tetap terjaga. Nah, muru'ah dalam ajaran Islam ini memerintahkan untuk menjaga kehormatan diri dan kehormatan orang lain. Muru'ah ini juga bisa diartikan sebagai harga diri, keluhuran budi, kedermawanan, kewibawaan, dan keperwiraan. Ibu-ibu pimpinan dan anggota Aisyah Sekabupaten Gresik yang dirahmati Allah, dari uraian 3 tingkatan berpuasa tersebut, harapannya kita semua dapat mengevaluasi tingkat kesempurnaan puasa kita yang sudah kita jalani, dan selalu istiqomah secara terus-menerus, memiliki kesadaran dan niatan berproses untuk menuju kesempurnaan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar ungkapan bahwa hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Prinsip ini bukan hanya sekedar motivasi, tetapi juga merupakan ajaran yang sangat mendalam di dalam Islam. Prinsip ini merupakan inti dari hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, yang artinya barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, dialah tergolong orang yang beruntung, dan barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, dialah tergolong orang yang merugi, dan bahkan barang siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, dialah tergolong orang yang celaka. Hadis di atas kemudian melahirkan suatu konsep perbaikan diri dan peningkatan kualitas hidup untuk selalu berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Karena itu, Islam mengajarkan akan pentingnya introspeksi dan evaluasi diri. Dalam surat Al-Hasr ayat 18, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqwa wal tadur nafsam ma fadammat faqaddamat lighadi wa taqwa innallaha khabirun
rum bima ta'malun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Ibu-ibu pimpinan dan anggota Aisyah Kabupaten Gresik yang dirahmati Allah, berdasarkan dari yang sudah dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam menjalankan ibadah puasa juga ada tingkatan untuk mencapai kesempurnaan. Oleh karena itu, hendaknya kita dapat mengevaluasi tingkatan puasa yang telah kita jalankan. Ibu-ibu, kita sudah tidak bisa memutar kembali waktu yang telah berjalan, sehingga bertolak dari kondisi kita saat ini, maka kita hendaknya merencanakan sesuatu yang lebih baik pada masa yang akan datang. Marilah kita senantiasa melakukan fastabihul khairat, berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan, baik untuk diri kita sendiri maupun orang-orang lain di sekitar kita. Semoga kita senantiasa diberikan kemantapan hati dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa menjalankan ibadah puasa dan ibadah-ibadah sunnah lain di bulan Ramadan ini. Demikian ibu-ibu yang bisa saya sharingkan. Hal ini bukanlah sesuatu yang baru, ini hanya mereview atau mengingatkan kembali. Apabila ada yang kebenaran dari yang saya sampaikan, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila ada kekurangan semata-mata itu dari diri saya sendiri. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan juga mungkin perkataan saya yang tidak berkenan di hati. Wabillahi taufik wal hidayah. Nasrum minallah wa fatun qorib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.